Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan kegiatan pemaparan materi dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan karakter yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Abdul Malik SPD MPD. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Seven Habits of Highly Effective People yang beranggotakan yang pertama Bagas Firdi Firmansyah dengan NIM 12014210010, yang kedua ada Cita Aura Pristian dengan NIM 12014210067, yang ketiga ada Lintang Kirana dengan NIM 12014210066, dan selanjutnya ada Nindya Cahyani dengan NIM 12014210062, yang selanjutnya ada Nur Fitriana Ajijah dengan NIM 12014210025, yang selanjutnya ada Orien Yosehira dengan NIM 12014210020, yang selanjutnya ada Sabila Putri Rahmawati dengan NIM 12014210001, dan yang terakhir yaitu saya Sulaiman Fitian Saputra dengan NIM 12014210004. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada pemateri 1 untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jadilah proaktif. Dalam masyarakat kita memiliki 3 penjelasan deterministik dari keterbatasan manusia. Yang pertama, ada deterministik genetik, yang kedua deterministik psikis, dan ketiga deterministik stimulus atau rangsangan dan respon. Kita tidak memiliki fungsi pilot otomatis. Proaktivitas sebagai sifat manusia, kita memberi tanggapan terhadap kehidupan milik kita. Perilaku kita adalah suatu fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Kita bisa meletakkan perasaan kita kepada nilai-nilai. Kita memiliki inisiatif dan daya tanggap untuk membuat sesuatu terjadi. Pengalaman-pengalaman tersulit kita menjadi ujian dalam menempa karakter kita dan mengembangkan kekuatan jiwa atau inner power. Ada 3 nilai penting dalam kehidupan. Yang pertama, ada pengalaman atau yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, kreativitas atau yang menjadikan ada. Yang ketiga, sikap, tanggapan terhadap persoalan sulit. Itu semua adalah bagaimana kita menanggapi kepada apa yang kita alami di dalam kehidupan. Berinisiatif seperti mengenali tanggapan atau respon kita agar sesuatu terjadi, gunakanlah sumber atau akal dan inisiatif. Proaktivitas berdiri pada realitas, namun juga mengetahui kita memiliki kekuatan untuk memilih satu tanggapan positif kepada sekeliling kita. Proaktivitas berdiri pada realitas, namun juga mengetahui apa kita memiliki kekuatan untuk memilih suatu tanggapan positif kepada sekeliling kita. Setiap organisasi bisa menjadi proaktif dengan mengombinasikan kreativitas dan daya akal dari individu proaktif untuk menciptakan budaya proaktif dalam organisasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada saudari Orien Yosehira yang sudah memaparkan materinya. Saya serahkan kepada pemateri Bu Adi, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kita perlu tahu bagaimana memfokuskan waktu dan energi untuk menjadi efektif. Wilayah yang menjadi perhatian kita disebut sebagai lingkaran perhatian. Wilayah di mana kita benar-benar bisa mengerjakan segala sesuatunya disebut sebagai lingkaran pengaruh. Ketika kita fokus pada waktu dan energi kita namun posisi berada di luar lingkaran pengaruh, kita tidak efektif. Bagaimanapun, menjadi proaktif akan membantu memperluas lingkungan pengaruh di mana kita bisa mengerjakan sesuatunya menjadi efektif. Orang yang reaktif memfokuskan pada lingkaran perhatian di mana sesuatunya tidak bisa mereka kendalikan. Energi negatif menyebabkan lingkaran pengaruh makin menyusut. Masalah kita ada pada 3 area. Yang pertama, kontrol langsung, masalah menyangkut perilaku kita sendiri. Yang kedua, kontrol tidak langsung, masalah menyangkut perilaku orang lain. Dan yang ketiga, tidak ada kontrol, masalah yang kita tidak bisa kerjakan apapun. Masalah kontrol langsung diselesaikan melalui kemenangan pribadi dari habit 1, 2, dan 3. Masalah kontrol tidak langsung dipecahkan melalui cara berpengaruh, kemenangan publik habit 3, 5, dan 6. Masalah tidak ada kontrol yang terbaik adalah diselesaikan dengan penyikapan. Lingkaran perhatian diisi dengan pernyataan memiliki, lingkaran pengaruh diindikasikan sebagai pernyataan menjadikan.
Suatu waktu kita berpikir bahwa masalah ada di luar sana, padahal pikiran itu sendiri adalah masalah. Sementara kita bebas untuk memilih tindakan. Konsekuensi dari tindakan kita diatur dengan hukum alam. Terkadang kita membuat pilihan dengan konsekuensi negatif disebut kesalahan. Kita tidak bisa mengembalikan atau mengulang kesalahan yang lalu. Pendekatan proaktif terhadap kesalahan adalah mengakuinya secara langsung, mengoreksi dan belajar darinya. Kesuksesan adalah sisi jauh dari kegagalan. Jantung dari lingkaran pengaruh adalah kemampuan kita untuk membuat dan menjaga komitmen dan janji. Integritas kita dalam menjaga komitmen dan kemampuan membuat komitmen adalah perwujudan terjelas dari proaktivitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fitriana Aziza yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 3, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya yaitu pemikiran kepemimpinan pribadi. Jadi awal di permulaan dalam pikiran adalah mengembangkan pernyataan fungsi filosofi atau paham di pribadi. Ini akan membantu fokus pada apa yang diinginkan menjadi, yaitu karakter mengerjakan atau kontribusi dan pencapaian, dan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip atas dasar keadaan dan apa yang dikerjakan. Pernyataan misi pribadi memberikan kita suatu pusat tumpuan yang tidak berubah, di mana kita berurusan dengan perubahan eksternal. Prinsip yang mendasari hidup kita haruslah mendalam, mempunyai kebenaran fundamental, kebenaran klasik, atau sebutan yang umum. Mereka akan merekat dalam jalinan pola yang berjalan dengan kepastian, konsistensi, keindahan, dan kekuatan melalui serabut kehidupan kita. Dengan memusatkan hidup kita pada prinsip yang benar, kita menciptakan fondasi yang stabil dan solid untuk mengembangkan faktor daya dukung hidup dan jangkauan dan lingkup area yang benar-benar penting dari kehidupan kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lintang Kirana Putri Dewanti yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat, dipersilakan. Habit yang ketiga yaitu put first thing first atau prioritaskan hal terpenting, yaitu manajemen pribadi, pelatihan, dan kemandirian yang akan menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai, sasaran, dan misi yang dianut. Jadi, fokus dari habit put first thing first adalah time management. Setiap orang hanya memiliki 24 jam dalam sehari, sehingga sangat penting bagi kita untuk memprioritaskan waktu untuk hal-hal yang signifikan saja. Metode manajemen waktu telah dikembangkan dalam berbagai tahapan. 1. Catatan dan checklist. 2. Kalender atau buku. Yang ketiga, memprioritaskan dan menyatukan perencanaan harian. Dan yang terakhir yaitu mengelola diri kita lebih dari pengelolaan waktu dengan cara memperkaya hubungan dan penyelesaian hasil. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Nindya Cahyani yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kelima, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang akan saya lanjutkan yaitu tentang karakteristik aktivitas menurut Covey. Jadi, karakteristik aktivitas menurut Covey diklasifikasikan menjadi urgent dan tidak urgent, penting dan tidak penting. Untuk aktivitas pada kuadran pertama yaitu urgent dan penting, disebut juga masalah dan krisis. Hal ini memfokuskan pada kuadran 1 yang berkesudahan menjadi lebih besar dan bertambah besar sampai masalah mendominasi kita. Kemudian untuk aktivitas pada kuadran yang kedua yaitu tidak urgent tetapi penting. Hal ini menjadi pengaruh kuat aktivitas apabila diselesaikan secara rutin, sehingga membuat perubahan yang amat besar dalam kehidupan. Biasanya berupa aktivitas perencanaan, pencegahan, dan persiapan jangka panjang. Kemudian untuk yang aktivitas ketiga, pada kuadran ketiga, yaitu urgent namun tidak penting. Dan yang ini sering salah menempatkan sebagai kuadran yang pertama karena diasumsikan sebagai penting, namun sebenarnya merupakan prioritas dan harapan orang lain saja. Untuk aktivitas pada kuadran yang keempat adalah sebagai kuadran perharian, yaitu aktivitas yang tidak urgent dan tidak penting, seperti hal-hal yang sepele. Awalnya, waktu untuk aktivitas kuadran 2 harus
datang dari kuadran 2 dan 4, dan kuadran 1 tidak bisa dilalaikan, namun secara bertahap harus menyusut dan mengalirkan ke kuadran 2. Yang pertama yaitu prioritaskan, yang kedua yaitu kelola sekitar prioritas, yang ketiga itu disiplinkan dirimu sendiri. COVID juga mengembangkan cara pengelolaan kuadran 2 dengan memenuhi 6 kriteria, yaitu yang pertama ada koheren, yang kedua seimbang, yang ketiga fokus pada kuadran 2, yang keempat dimensi orang, yang kelima fleksibilitas, yang keenam yaitu portabilitas. Kemudian ada keuntungan dari cara pengelolaan ini, yaitu urutan praktisnya adalah yang pertama fokus pada hubungan-hubungan, dan keduanya yang fokus pada waktu, karena orang lebih penting daripada benda. Kemudian keahlian kedua yang kritis untuk manajemen pribadi adalah delegasi. Delegasi memampukan untuk mencurahkan energi kita ke level aktivitas yang lebih tinggi. Ada 2 tipe delegasi, yaitu delegasi golfer, yang mana menggunakan delegasi golfer ini memerlukan arah jelas. Tidak hanya apa yang dikerjakan, namun juga bagaimana mengerjakannya. Yang kedua yaitu supervisi kerja atau stewardship, yang mana memfokuskan pada hasil daripada metode. Delegasi stewardship ini bergantung pada kepercayaan, tetapi juga membutuhkan waktu dan kesabaran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Sabila. Dipersilakan untuk Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan dari penjelasan teman-teman tadi. Dari penjelasan pada presentasi tadi, ada beberapa kebiasaan yang dibahas. Dari 7 kebiasaan manusia yang efektif untuk bisa mengembangkan karakter yang baik. Yaitu ada menjadi proaktivitas, mulailah dengan akhir di pikiran kepemimpinan pribadi, dan mendahulukan prinsip manajemen pribadi. Yang pertama ada proaktivitas. Proaktivitas sebagai sifat manusia, manusia dapat memberi tanggapan terhadap kehidupan yang mereka miliki. Perilaku manusia adalah suatu fungsi dari keputusan mereka, bukan pada kondisi yang ada pada mereka. Manusia bisa meletakkan perasaannya kepada nilai-nilai. Manusia memiliki inisiatif dan daya tanggap untuk membuat sesuatu terjadi. Yang kedua ada memulai dengan akhir di pikiran kepemimpinan pribadi. Manusia memiliki arahan pribadi yang menuntun aktivitas sehari-harinya. Memulai dengan akhir di pikiran adalah bagian dari kepemimpinan pribadi, pengendalian dari kehidupan yang kita miliki. Segala sesuatunya dibuat 2 kali. Kita menciptakan pertama-tama dalam pikiran kita, dan kemudian kita mengerjakannya secara fisik. Dengan pengendalian dan penciptaan pertama milik kita, kita bisa menulis dan menulis ulang naskah. Dengan demikian, kita bisa melakukan beberapa kontrol dan pertanggungjawaban hasil dan akibatnya. Yang ketiga, mendahulukan prinsip manajemen pribadi. Manajemen pribadi, pelatihan, dan kemandirian akan menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai, sasaran, dan misi yang dianut. Manajemen pribadi berupa pengembangan aplikasi yang lebih spesifik dari ide-ide. Hal ini harus dipimpin melalui otak kanan atau secara kreatif dan dikelola oleh otak kiri atau secara analitis. Demikian simpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Bagas Rizky yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya serahkan pada pemateri ketujuh. Dipersilakan. Baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan saran. Dari beberapa kebiasaan manusia yang paling efektif, menurut Stephen R. Covey, mengedepankan 7 kebiasaan manusia yang jika dilakukan akan mengubah hidup seseorang. Selain kita mengetahui 7 kebiasaan efektif tersebut, kita juga bisa dan disarankan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kalangan mahasiswa yang nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik. Saran dari kelompok kami sebaiknya kita menerapkannya
dimulai dengan selalu ada inisiatif dalam bertindak, tidak hidup tanpa tujuan di era milenial ini karena itu suatu kesalahan fatal. Selalu mendahulukan yang dianggap penting dan mendesak, kemudian baru yang tidak penting dan tidak mendesak. Sebagai yang lebih muda harus berusaha mengerti keadaan atau seseorang lebih dahulu, baru ingin dimengerti. Dinamisnya, zaman dan cepatnya perkembangan teknologi membuat manusia milenial harus sering melatih kemampuannya. Jangan pernah merasa sudah ahli, teruslah belajar dan kembangkan kemampuan. Tetap rendah hati, semangat berkarya dan memberikan yang terbaik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cita Aura yang sudah memberikan saran. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya, dan kami dari kelompok 3 meminta maaf apabila kekurangan dalam materi yang kami berikan. Salah satu moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kekurangan dalam kalimat ataupun kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.